Bukankah itu Tandu Putri Liu Song? Ayo, ayo. Mari kita lihat. Benar dia, Pangeran Perdana Menteri dari Wei yang Agung. Menikahi Putri Liu Song sebagai permaisuri. Wei dan Song bersatu dalam ikat nabari. Tidak perlu berperang lagi. Tapi, Pangeran Perdana Menteri kita. Begitu tampan, siapa yang tidak pantas untuknya? Tapi malah menikahi wanita jelek dari Liu Song. Kenapa kau bilang begitu? Ku dengar putri ini. Matanya seperti lonceng, mulutnya seperti jurang, pinggangnya seperti tong. Sangat menakutkan. Berkorban untuk rakyat Wei. Pangeran benar-benar luar biasa. Kasihan Pangeran Perdana Menteri. Terima kasih atas kehadiran semua hari ini. Selamat untuk Pangeran Perdana Menteri. Selamat. Waktu yang baik telah tiba, Yang Mulia. Aku tahu. Tapi, Tandu Putri belum juga datang. Bagaimana jika waktu baiknya terlewat? Shen Yu akan datang tepat waktu. Selamat untuk Pangeran Perdana Menteri. Terima kasih. Silakan masuk. Siapa itu? Lin Dunji, Permaisuri. Permaisuri. Putri sudah tahu, perjalanan ke Wei tidak aman. Jika dia benar-benar di dalam, pasti sudah ditembaki seperti saringan. Dia menunggu kita di pos peristirahatan depan. Cepat! Selamat, selamat. Waktu baik hampir tiba. Kenapa penggantin Bilam datang? Jangan-jangan ada masalah? Jenderal Shen sendiri yang mengawal, mana mungkin ada masalah? Tenang, Shen Yu pasti akan membawa putri. Tepat waktu. Ayo. Datang, datang, datang. Yang Mulia, dia sudah datang.
menggigit kamu. Sujud. Sembahyang kepada langit dan bumi. Sembahyang kepada orang tua. Saling sembah antara pengantin. Upacara selesai. Jenderal Shen. Semua baik, ada yang mencoba membunuh. Siapa itu? Pasti orang yang ingin merusak pernikahan Wei dan Song. Penyerang. Permaisuri, permaisuri, jangan. Ada apa? Ini, Bukankah upacaranya sudah selesai? ini. Pasti petugas upacara sudah memberitahumu, kerudung ini harus datang sendiri untuk mengungkap. Lalu kemana dia pergi? Mohon maaf, Putri Mahkota. Aku tanya kemana pangeran pergi. Kenapa kau malah berlutut? Katakan, kemana pangeranmu pergi? Pandren.
Sueyun. Tak kusangka kau begitu keras kepala. Memaksa untuk menikah. Di hari yang sama dengan Putri Liu Song. Pangeran, apakah kau tidak senang? Hanya saja ini terlalu merugikanmu. Dengan pangeran di sampingku, Sueyun sama sekali tidak merasa dirugikan. Hanya saja hari ini adalah hari pernikahanmu. Meninggalkan putri mahkota dan datang ke sini. Tidak menjadikanmu sebagai permaisuri, aku sudah sangat menyesal. Malam ini, aku tidak akan membiarkanmu dirugikan. Apa itu? Lihat, Jangan terlalu berisik. Putri. Kau baik-baik saja? Pangeran, putri mahkota menghilang. aku di sini. Piyu, putri mahkota. Liu Song selalu menekankan tata krama. Tapi ada putri yang begitu tidak masuk akal, benar-benar tak pernah terdengar. Di negara Song yang besar ini, segala hal aneh ada, tak pernah terdengar hanya karena kurang pengetahuan. Bagaimana bisa menyalahkanku? Apa yang kau lakukan di atas? Tidak tahu, jangan melihat yang tidak pantas. Kalau aku tidak melihat, bagaimana aku tahu? Kau melakukan hal yang tidak pantas? Karena tidak bisa meramal masa depan. Maka tidak tahu berarti tidak bersalah. Kembalikan kantong aromaku. Minta maaf dulu. Meninggalkan Putri Song di malam pernikahan. Ini penghinaan terbuka. Siapa yang seharusnya minta maaf? Lan Ruo, bawa dia kembali. Putri mahkota, mari kita kembali. Aku akan pergi sendiri. Satu pukulan langsung jatuh, lemah. Pangeran, kau seharusnya tidak begitu keras pada putri mahkota. Bagaimanapun dia adalah putri Liu Song. Jauh dari kampung halaman, sangat menyedihkan. Tajam mulut dan tidak mau mengalah. Tindakanku sama sekali tidak bisa melukainya.
Putri Liu Song bertindak semaunya. Aku menyuruhmu menginstruksikan beberapa orang untuk mendidiknya. Bagaimana hasilnya? Pangeran tenang, Lan Ruo sedang mendidiknya dengan sungguh-sungguh. Pasti sudah sangat efektif. King Yu, lebih tinggi sedikit. Lebih tinggi sedikit. Lebih tinggi sedikit. Lebih tinggi sedikit. Putri, terlalu berbahaya. Mari kita turun sekarang. Lebih tinggi sedikit. Turun. Putri, Putri, Pergi. Putri, Putri, Putri. Mohon maaf, Yang Mulia, hamba lalai. Hingga membuat Putri terluka. Lan Ruo, aku menyuruhmu untuk mengajarnya dengan baik. Kamu malah mengajaknya bermain. Pelit. Apa yang kamu katakan? Ada apa? Cuma ditinggi sedikit, kamu malah untung. Kenapa marah-marah? Kamu jelas-jelas. Jangan bilang begitu. Ingin bilang aku sengaja menggoda kamu ya? Kuno, terlalu kuno. Lihat dulu wajahmu sendiri baru bicara. Bawa dia pergi. Baik, Aku akan datang bermain lagi sore ini. ayo, Putri. Cari beberapa orang lagi untuk mengajarinya tata krama. Baik. Hormat kepada Putri. Tuan. Lepaskan tuan saya sekarang. Sueyun. Tuan. Sueyun. Tuan, Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Putri, tuan kami tubuhnya lemah. Meskipun kamu kesal, jangan melampiaskannya padanya. Tubuhnya begitu lemah, bagaimana bisa menahan? Salah. Di mana yang bersalah? Perkataanmu salah 3 hal. Pertama, tadi aku tidak menyentuhnya. Kamu yang menyuruhku melepaskannya. Kedua, air yang dangkal begitu bisa menenggelamkan siapa? Air tidak dalam tapi dingin. Tuan tubuhnya lemah. Kena angin pasti berbahaya. Mengapa dia bisa melompat sendiri ke dalam? Tentu untuk memfitnahku. Kamu memfitnah B11. Jangan sembarangan bicara. Yang Mulia, Anda lihat sendiri, Putri Mahkota telah membahayakan nyonya kita. Bahkan dia masih berani memfitnahnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Adapun yang ketiga, Sueyun. Nyonya, Apa yang kamu lakukan? aku, Liu, akan menghukum seorang. Langsung lemparkan saja ke bawah. Sueyun. Nyonya. Yang Mulia, ada apa yang begitu mendesak? Ibu Suri Feng mengirimkan pesan lisan, meminta Putri Mahkota untuk menghadiri pesta istana 3 hari kemudian. Pesta istana? Tapi Yang Mulia tidak perlu khawatir. Ibu Suri Feng telah mengirim guru tata krama, khusus bertugas mengajari Putri Mahkota tata krama untuk memastikan dia tidak akan mempermalukan wibawa istana Pangeran Perdana Menteri. Ayo kita pergi melihat. Orang Han paling mementingkan tata krama, tapi kamu sama sekali tidak mengerti tata krama Wei. Sebagai Putri Mahkota yang mulia, kamu adalah teladan wanita Wei. Setiap gerak-gerikmu, setiap ucapanmu harus sangat diperhatikan. Putri Mahkota, pegang cangkir teh dengan kedua tangan. Jangan memalingkan wajah saat minum teh. Astaga, saat minum teh, kedua tangan tidak boleh lebih tinggi dari hidung. Cepat letakkan dan mulai lagi. Keluarga kerajaan memiliki martabatnya sendiri. Jangan menoleh saat berjalan, jangan membuka bibir saat berbicara. Jangan menggerakkan lutut saat duduk, jangan menggerakkan rok saat berdiri.
Jangan tertawa terbahak-bahak saat senang, jangan berteriak saat marah. Semua ini harus kamu ingat baik-baik, jangan sampai salah lagi. Hamba dengar, Putri Mahkota sering bertengkar dengan Pangeran Perdana Menteri. Benarkah? Tidak, itu Rongzi yang tidak masuk akal. Putri Mahkota, setelah menikah, suami adalah segalanya. Kata, suami adalah langitmu, apalagi suamimu adalah Pangeran Perdana Menteri Wei yang mulia. Bagaimana bisa kamu memanggil namanya langsung? Kalau pernikahan adalah ikatan suci, dia langit, aku juga langit. Suruh dia datang ke sini dan bersujud padaku. Aku akan memaafkannya. Kamu keterlaluan. Putri Mahkota, Apa yang kamu lakukan, King Yu? sudah cukup belum? Pukul balik. Berhenti. Yang mulia tolong aku. Qingyu Zhanggan. Yang mulia tolong aku. Perkawinan Wei Song bertujuan untuk mempromosikan perdamaian. Perilaku seperti ini akan membuat orang lain menganggapmu tidak berpendidikan, sehingga merendahkan Liu Song. Kamu sedang memberitahu saya tentang logika? Ya, Baiklah, kalau begitu saya juga akan memberitahu kamu tentang logika. Setelah Kaisar Wei Gaozong meninggal dunia, Ibu Sui Feng, di usia mudanya, berhasil mendukung Kaisar muda naik tahta. Meredakan pemberontakan Yi Hun, menyelamatkan negara yang hampir runtuh, betapa gagah dan bangganya. Tetapi beberapa tahun kemudian, dia kehilangan ketajamannya, tidak ada prestasi. Malah memaksa wanita untuk belajar kata-kata Kongmeng, terlalu kuno. Apakah setelah menjadi Ibu Suri, dia kehilangan semangatnya dulu? Atau mungkin cukup. tidak ingin membahas Wei? Baiklah, mari bicara tentang wanita Han. Saat pemberontakan San En, Gubernur Kuai-ji, Wang Ningzi, gagal mempertahankan, melarikan diri dengan panik. Istrinya, Xie Dou, mendengar musuh datang, tetap tenang, mengambil pisau, keluar dan membunuh beberapa orang. Wanita adalah manusia dulu, baru dibedakan gender. Aturan apa ini? Di hadapan musuh besar, semua omong kosong. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Tentu tidak bisa. Kamu coba keluarkan satu. Tidak belajar aturan dengan baik, masih banyak alasan. Apakah kamu takut? Apa yang saya takutkan? Tentu takut kalah dengan gadis bangsawan Wei. Jadi, sama sekali tidak berani menerima tantangan. Kamu sangat licik. Ini taktik provokasi. Penakut tetap penakut, jangan cari alasan untuk menolak. Semua ucapan dan tindakan sombongmu hanya menyembunyikan ketakutan dalam hatimu. 3 hari lagi, jika tidak bisa belajar, hanya akan mempermalukan diri di pesta. Tenang saja, saya pasti tidak akan kalah. Kita lihat nanti. Pergi dengan baik, tidak perlu diantar. Bibi Zhao, tolong kamu. Tidak, Yang Mulia, hamba benar-benar tidak berani mengajar lagi. Tidak berani. Bibi Zhao, kamu adalah orang yang dikirim oleh Ibu Suri Feng. Tahu pentingnya situasi ini, kan? Permaisuri, saya tidak berani lagi. Ambil. Suruh dia terus mengajar, jika tidak bisa, pukul dia. Pelayan, sajikan teh. Yang Mulia, selir MA jatuh sakit karena sebelumnya terjatuh ke air. Terkejut, sehingga tidak bisa bangun dari tempat tidur. Yang Mulia tidak perlu terlalu khawatir, minum beberapa obat. Istirahat yang baik saja. Baik, pergilah. Ya, Sueyun, 2 hari ini aku terus khawatir tentangmu. Ya kan, olehmu. Paduka, Zhanggan. Sueyun, 2 hari ini aku sangat khawatir tentangmu. Paduka, mohon pulanglah dulu. Apakah kamu masih marah? Liu Juyu benar-benar keterlaluan. Sama sekali tidak seperti seorang putri. Sueyun hanya tidak ingin Paduka melihat diriku yang lesu. Sueyun, di hatiku kamu yang tercantik. Paduka, apakah kamu tidak marah pada Sueyun lagi? Kejadian itu sendiri bukan salahmu, kamu adalah korbannya. Aku tidak akan membiarkan orang lain menyakitimu lagi. Dengan kata-kata Paduka ini, Sueyun sudah sangat puas. Tuan,
Waktunya minum obat. Biarkan aku yang melakukannya. Paduka, ini tidak sopan. Minum obat yang rajin, agar aku bisa tenang. Paduka, Zhao Changshi sudah menunggu di luar halaman. Selama setengah jam. Suruh dia pergi, hari ini tidak ada urusan yang lebih penting. Daripada menemanimu, Sueyun. Paduka, Sueyun benar-benar baik-baik saja. Cepatlah pergi urus pekerjaanmu, bagaimana bisa aku mengurungmu di tempat ini? Jika tersebar, orang akan bilang Sueyun adalah wanita perusak. Untuk Sueyun. Meski disebut raja yang bodoh, apa masalahnya? Paduka mau, tapi Sueyun tidak mau. Paduka, cepatlah pergi, kalau tidak, Zhao Changshi benar-benar akan menyalahkanku. Baik, aku akan menemuimu lagi setelah selesai. B11, antar Paduka keluar. Ya, Tidak perlu. Jaga baik-baik tuanmu. Tuan, waktunya minum obat. Biarkan aku yang melakukannya. Paduka, ini tidak sopan. Minum obat yang rajin, agar aku bisa tenang. Paduka, Zhao Changshi sudah menunggu di luar halaman. Selama setengah jam. Suruh dia pergi, hari ini tidak ada urusan yang lebih penting. Daripada menemanimu, Sueyun. Paduka, Sueyun benar-benar baik-baik saja. Cepatlah pergi urus pekerjaanmu. Bagaimana bisa aku mengurungmu di tempat ini? Kalau sampai tersebar, orang akan bilang Sueyun itu wanita perusak. Demi Sueyun. Meski dibilang raja yang bodoh, apa peduli? Paduka mau, tapi Sueyun tidak mau. Paduka cepatlah pergi, kalau tidak, Sekretaris Zhao pasti akan menyalahkanku. Baik, nanti setelah selesai aku akan kembali mencarimu. B11, antarkan Paduka keluar. Baik. Tidak usah. Jaga baik-baik nyonyamu. Tak kusangka Putri Liu Song ini ternyata sangat nekat. Untungnya Paduka selalu berada di pihakmu. Sama sekali tidak percaya padanya. Paduka merasa bersalah padaku, makanya sangat baik padaku. Nayonya, di hari Paduka, Camilla Yong paling penting. Mengapa harus bersaing dengan permaisuri wali yang hanya nama saja? Kau pikir aku peduli dengan gelar permaisuri wali? Hamba salah bicara. Aku tahu waktu itu aku terlalu gegabah. Tapi aku hanya ingin melihat, apakah Paduka akan memanjakanku tanpa syarat, dan sampai sejauh mana. Meski tahu itu kesalahanku, Paduka akan tanpa ragu berpihak padaku. Yang Milia, Sungge Gu Shui dan Luo Shui Meluap, menenggelamkan ribuan rakyat. Sampai sekarang banjir belum surut, setiap hari ribuan pengungsi dari wilayah Luo Shui mengungsi ke kabupaten sekitarnya. Mohon segera keluarkan dekret, alokasikan dana bantuan, dan tenangkan pengungsi. Lanjutkan perbaikan 3 tanggul besar Shangyang, Jicui, dan Yuebei untuk menahan banjir dari Gu dan Luo Shui. Yang Milia, banjir memang darurat, tapi pasukan di Jingzhou juga tidak bisa diabaikan. Meski Suesian sudah dihukum mati, sisa pasukannya masih bergerak. Pasukan kita kekurangan pakaian dan makanan. Bagaimana bisa berperang? Jenderal Huo sudah mengirim 3 petisi. Mendesak masalah gaji tentara, tidak bisa ditunda lagi. Wang Yang, Yang Milia. Gaji tentara harus diurus, banjir juga harus diurus. Tapi kas Departemen Keuangan benar-benar kosong. Kalau begitu selesaikan dulu masalah gaji tentara. Sekretaris Zhao, kita kirim semua uang dan makanan ke medan perang. Lalu bagaimana dengan rakyat yang menderita di belakang? Apa kita hanya diam melihat rakyat mengungsi dan kehilangan rumah? Mereka semua adalah rakyat Wei yang agung. Apa kau mau Yang Mulia mengabaikan mereka? Hei Taimana 3. Gaji tentara kurang, pemberontakan belum reda, jika terjadi pemberontakan di pasukan. Akibatnya tidak terbayangkan. Pantren Kong. Meski Jenderal Huo punya kemampuan luar biasa, tidak bisa membiarkan para prajurit berperang sambil menahan lapar. Sambil berperang. Yang paling mendesak sekarang adalah menaikkan pajak. Pecinta, bayarkan hamba yang menanggani ini. Tidak boleh.
Bajinda, jika pajak dinaikkan, beban rakyat pasti akan bertambah. Ini sangat tidak bol, perdana menteri ma. Situasi darurat membutuhkan tindakan darurat. Ini adalah langkah terakhir. Hamba juga tidak punya pilihan lain, kecuali Yang Mulia Pangeran Regent. Punya solusi lain. Pangeran Regent, apa pendapatmu tentang hal ini? Kang Wang berbicara benar. Rakyat di daerah bencana tidak bisa diabaikan. Zhao Shizong juga benar. Persediaan makanan untuk tentara tidak bisa ditunda lagi. Lalu apa maksud Yang Mulia? Dari dua pilihan, pilih yang lebih ringan. Dibandingkan dengan bencana perang di masa depan, rakyat saat ini lebih sulit. Hamba berpendapat, sebaiknya dana bantuan bencana dialokasikan terlebih dahulu. Yang Mulia, Pangeran Regent, ini jelas tidak mempertimbangkan masa depan. Bagaimana dengan prajurit di garis depan? Baginda tenang, hamba pasti akan mencari cara untuk mengumpulkan dana tentara. Pangeran Regent, waktu sangat mendesak. Bagaimana caramu? Belum terpikir jelas. Lalu mengapa kamu berjanji? Ini sangat konyol. Lalu apa yang Kang Wang inginkan? Cukup tambahkan pajak dukungan tentara, semuanya bisa diselesaikan. Lebih baik daripada janji kosong Pangeran Regent. Perdana Menteri MA pernah berkata, menambah beban rakyat sama dengan menghancurkan tembok pertahanan. Jangan bahas lagi tentang menaikkan pajak. Pangeran Regent, hamba juga khawatir dengan prajurit di perbatasan. Kamu sendiri yang bilang akan mencari cara, tapi tidak memberikan solusi. Dan tidak ada batas waktu. Apa mereka hanya akan senang sesaat? Kalau begitu, 10 hari. Persediaan di garis depan tidak akan bertahan sebulan. Meskipun kamu berhasil mengumpulkan dan mengirimkannya perlahan ke Jingzhou, saat itu Hanya bisa menguburkan Jenderal Huo. Kalau begitu, batasi 3 hari, biarkan hamba memikirkan cara mengumpulkan dana tentara. jika tidak berhasil, Semua tanggung jawab akan hamba pikul sendiri. janji kosong. Bagaimana jika Pangeran Regent nanti tidak mengakui? 3 hari, tidak lebih tidak kurang. Kita berdua bersumpah dengan tepuk tangan. Sepaket. Harus memikirkan cara mengumpulkan uang dalam 3 hari. Ini seperti mimpi di siang bolong. Benar. Apa Pangeran Regent ini gila? Kang Wang terus mendesak. Pangeran Regent sudah tidak punya pilihan. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Yang Mulia Pangeran Regent demi rakyat Wei. Tidak ada sedikit pun niat pribadi. 3 hari lagi. Jika tidak ada petunjuk lagi, wajah Pangeran Bupati akan sangat memalukan. Akhirnya hanya membuat keributan. Mungkin pajak akan dinaikkan lagi. Kasihan rakyat kecil yang akan ikut menderita. Yang Mulia, kamu terlalu ceroboh dalam 3 hari. Harus memikirkan cara mengumpulkan dana untuk gaji 300.000 tentara. Ini seperti dongeng belaka, kamu baru saja menjadi Pangeran Bupati. Langsung menerima tugas yang sangat sulit ini. Jika tidak berhasil, kamu akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Tenang, aku punya cara. Kamu, aku tidak tahu harus bilang apa lagi padamu. Pangeran Bupati, semoga sukses. Terima kasih. Yang Mulia, 3 hari sudah habis, masalah gaji tentara. Aku sudah memerintahkan orang untuk mempersiapkannya saat matahari terbenam. Bantu aku mengirim barang yang dibutuhkan keluar kota. Sudah dipersiapkan, tapi selama 3 hari ini, Yang Mulia tidak keluar rumah. Tidak keluar rumah berarti tidak bisa memikirkan cara? Mungkin Yang Mulia menggunakan tabungan pribadi? Tidak, jangan sampai. Saya Pak? Ada apa? Yang Mulia, mungkin ada mata-mata di kediaman Pangeran Bupati. Pembicaraan kita tadi mungkin sudah bocor. Apakah rencana akan diubah, Yang Mulia? Semua sudah siap, kamu harus pergi ke pesta. Chen Yu, yang mulia perintahkan, situasi militer tidak bisa ditunda. Semua sesuai rencana, tapi lebih berhati-hati. Baik.
di luar sangat kencang, kamu belum sembuh dari flu. Kenapa pakai baju sedikit? Yang mulia jangan khawatir, Suyun sudah jauh lebih baik. Kamu terlalu mengerti, membuatku tidak tahu harus berbuat apa. Yang mulia, Ayo pergi. Lan Ruo. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, ada yang mulia. Selama permaisuri tidak bicara sembarangan, seharusnya tidak ada masalah besar. semoga saja. Sao Changshi, Jenderal Shen sudah membawa orang. Mengawal peti dari belakang. Lan Ruo, pulanglah. Yang mulia, sepupu menemukan sesuatu yang baik? Tentu saja hal yang bisa membuat Pangeran Bupati jatuh. Yang mulia tunggu sebentar, pertunjukan akan segera dimulai. Ibu Suri, anakmu menghadapkan segelas untukmu. Bacanda. Gimana Kang Wang? Lapor Paduka. Yang mulia mengirim pesan, sebentar lagi sampai. Yang mulia, hari ini putri terlihat berbeda dari biasanya. Ibu Suri sendiri yang mengirim orang untuk membimbingnya. Batu keras pun bisa berubah. Semoga dia tidak mempermalukan diri di depan umum dan membuat Ibu Suri malu. Tenang saja Yang Mulia, Suyun akan membimbingnya dengan hati-hati. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ibu, Putri Liu Song ini cantik. Terlihat tenang dan anggun, tidak terlalu merendahkan paman saya, Pyoken. Dengan begitu ibu bisa tenang. Aku khawatir ibu akan marah padaku. Bagaimana mungkin, Yang Mulia? Belakangan ini banyak urusan pemerintahan yang mengganggu Yang Mulia dalam menyalin kitab dan berdoa. Ibu juga merasa bersalah. Dengan adanya Pangeran Permaisuri, aku memang merasa lebih ringan. CAPI. Suehuzi itu tegas dan sederhana, dulu ibu. Karena dia mabuk dan membuat kesalahan, ibu menurunkannya menjadi penjaga gerbang. Sangat disayangkan, aku sudah mengembalikan jabatannya. Ibu tidak marah padaku, kan? Aku sudah tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan, Yang Mulia bisa memutuskan sendiri. Baik. Semuanya hati-hati.
Bagaimana rasanya, Ibu? Lidah domba ini lembut dan lezat. Sayangnya Yang Mulia vegetarian, jadi melewatkan hidangan lezat ini. Asalkan Ibu suka, aku sudah puas. Berikan hadiah. Kamu tidak suka? Rasanya seperti mengunyah lilin. Tapi menurutku enak sekali. Yang Mulia, berbicara tentang makanan, hamba teringat. Hidangan orang Song, namanya kutu sebagai teman minum. Itu baru benar-benar unik, kutu sebagai teman minum. Apa itu? Maksudnya orang Song. Menjajar gaya bangsawan, suka minum tapi tidak suka mandi. Seluruh tubuh penuh kutu saat minum. Tidak ada makanan pendamping, jadi ambil kutu dari kepala. Untuk teman minum. Kamu mau apa? Putri, jangan. Apa yang terjadi? Yang Mulia, Chuyu hanya ingin menari untuk semua orang. Lihat mereka. Kenapa begitu penakut? Oh, begitu rupanya. Jangan lupa janjimu padaku. Chuyu, jangan kurang ajar. Kamu mau apa? Aku adalah... Sobat ketiga, Mengeriwang. kamu mau apa? Aku mengundangmu minum dengan kutu. Tidak ada hukum lagi? Kamu. Yang Mulia, tolong berikan keadilan untuk hamba tua ini, Yang Mulia. Mohon berikan keadilan untuk hamba tua ini. Yang Mulia, hamba memiliki urusan penting untuk dilaporkan. Lihatlah, Apakah peri-peri, ini benar-benar dikeluarkan dari kediaman Pangeran Pemangku Raja? Mata-mata hamba yang telah lama bersembunyi di kediaman Pangeran Pemangku Raja menemukan bahwa dalam 3 hari ini, Rongzi membuka gudang dan terus melakukan inventarisasi. Ia sama segera di dalam sana, menunjukkan bahwa dia rela menggunakan hartanya sendiri untuk membantu Wusuan. sekarang Pangeran Pemangku Raja kehilangan harta ini. Dia tidak bisa lagi mengatasi masalah dana tentara. Janji-janji sebelumnya. Semua berubah menjadi bahan tertawaan. Bukankah dia sangat memalukan? Memalukan sampai ke ujung langit. Bukan hanya memalukan saja. You can hand me memalukan. Rongzi selalu suka berlagak.
Tak disangka, diam-diam dia sangat pandai mengumpulkan harta. Jika Kaisar melihat emas dan permata di dalam peti-peti ini, dia pasti sangat terkejut. Ternyata pangeran pemangku raja yang baik dan jujur itu adalah cacing tamak yang rakus. Maksudmu sebentar lagi kita hitung dan bawa peti-peti ini masuk istana bersamaku. Baik. Kaisar tiba. Yang mulia, Pangeran pemangku raja, apakah ini dana tentara yang dicuri darimu? Ya, hamba telah mempersiapkannya dengan matang, tapi dirampok di tengah jalan. Untungnya hamba sudah bersiap dan menaruh lapisan pasir di dasar peti. Sehingga bisa dilacak sampai ke sini. Yang mulia, Pangeran Kong, Yang Mulia. Apa maksudmu mencuri dana tentara secara diam-diam? Apakah kau ingin menggulingkan kerajaanku? Yang Mulia, mohon dengarkan penjelasan hamba. Hamba melakukan ini juga demi kepentingan kerajaan Wei. Katakan, aku ingin melihat apa lagi yang bisa kau katakan. Hamba melihat pangeran pemangku raja tidak keluar rumah, tapi mengaku sedang mengumpulkan dana. Hamba sangat khawatir, jadi memperhatikannya lebih dekat. Hari ini dapat kabar bahwa pangeran pemangku raja untuk menarik hati Huo Xuan, mengatasi kesulitan dengan berani. Menggunakan hartanya sendiri. Hamba berpikir ini aneh. Apa yang aneh? Pertama, pasukan Huo adalah tentara kerajaan Wei. Mengapa pangeran pemangku raja menggunakan uangnya sendiri untuk membiayai tentara? Kecuali dia sudah berkomplot dengan Huxian. 300.000 orang ini sudah menjadi pasukannya sendiri. Kedua, 300.000 dana tentara ini hanya dari pendapatan sehari-hari pangeran pemangku raja. Bagaimana bisa menutupi lubang sebesar ini? Mungkinkah pangeran pemangku raja sejak dulu juga mengumpulkan harta yang tidak seharusnya? Jadi hamba sangat curiga. Menyuruh orang menyelidiki. Sekarang semuanya jelas. Sangat mengejutkan. Yang Mulia, lihat peti-peti ini. Ini adalah emas dan permata pangeran pemangku raja. Dan juga hasil rampasan dari rakyat. Sekarang dia ingin menggunakan uang ini memakai pasukan Dawei untuk diri sendiri. Niatnya benar-benar patut dihukum mati. Kamu, kenapa tidak bilang dari dulu? Ini menyalahgunakan kekuasaan, berniat memberontak. Hamba mempertimbangkan persahabatan bertahun-tahun, mana tega? Jadi bimbang dan ragu, bahkan tidak hadir di pesta istana. Takut kalau salah sedikit, keluarga bertengkar, raja dan menteri berselisih. Lebih takut merakin pangeran pemangku kuasa, sampai punah-punahan. Hingga mati. Pangeran pemangku kuasa, ada yang mau kau katakan? Chen Yu, Hamba di sini. kau sendiri yang buka petinya, biar yang mulia lihat. Isinya sebenarnya apa? Baik. Kang Wang, lihat baik-baik. Ini bukti yang kau tuduhkan padaku menimbun harta dan menyuap pasukan. Buka. Buka semuanya. Yang mulia, hamba mencium bau ini seperti kotoran kuda yang ada di mana-mana di kemah tentara kita. Buka. Total 20 peti di sini, semuanya berisi kotoran kuda. Jangan cari lagi, kok bisa begini? Pasti pangeran pemangku kuasa yang menjebak. Pasti. Jelas kalian yang berpikiran sempit, menuduh orang baik, bodoh. Pangeran pemangku kuasa. Apa maksudmu sebenarnya? Yang mulia, hamba sama sekali tidak berniat menjebak Kang Wang. Yang mulia, Ini pasti, dia sengaja mempermainkan. Mana mungkin isi petinya cuma kotoran kuda semua? Hamba janji dalam 3 hari pasti menemukan. Cara mengumpulkan dana tentara, kotoran kuda ini adalah kunci pemecahan masalahnya. Cuma mengandalkan kotoran kuda? Ya, 20 peti masih kurang, tapi di istal kekaisaran. Para pejabat, bangsawan, orang kaya, dan kuda perang tak terhitung di kemah, kotorannya menumpuk bertahun-tahun. Tak ada tempat, kita bisa kumpulkan. Untuk pupuk, setidaknya bisa meringankan keadaan darurat di garis depan. Tapi apa kotoran kuda sekarang berharga? Berharga.
Petani bisa untuk bertani. Orang kaya bisa untuk menanam peoni, asal jumlahnya cukup. Bisa dijual dengan harga mahal. Kedengarannya terlalu sulit dipercaya. Yang mulia, ini disebut pangeran pemangku kuasa membunuh 2 burung dengan 1 batu, strateginya sangat brilian. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, aku bahkan sedikit bingung dengan ucapan kalian. Pangeran Regent menjual kotoran kuda untuk mendapat uang. Ini bisa meredakan krisis dana militer di garis depan. Bisa memberikan tekanan psikologis pada musuh besar Wei. Semakin banyak kotoran kuda di Wei, membuktikan semakin banyak kuda perang kita, semakin banyak pasukan kavaleri. Inilah keunggulan Wei yang mendominasi dunia. Jadi, bagaimana musuh tidak takut? Hanya saja, Pangeran Regent, cara menghasilkan uang dengan menjual kotoran kuda ini, kalau tersebar, sungguh merusak reputasi besar Wei. Asalkan bisa membuat prajurit kenyang dan hangat, rakyat aman. Ditertawakan pun tak apa. Lagi pula, ide ini berasal dariku. Kalau mau tertawa, jangan tertawakan yang mulia. Aku sudah bulat tekad menjadi Pangeran Regent kotoran kuda. Jangan ada yang menghalangi. Pangeran Regent kotoran kuda? Ya. Paman, hebat kau bisa memikirkan ini. Sayangnya, niat baik Pangeran Regent Disalahpahami oleh Kang Wang. sungguh menyedihkan dan menyakitkan hati. Paduka aku. Pangeran Regent, aku sesaat bingung dan salah menuduhmu, ini salahku. Kau orang besar berhati lapang, maafkan aku kali ini. Mengakui kesalahan dan memperbaiki diri itu sangat baik. Antara kita berdua tidak perlu kata maaf. Kang Wang, cepatlah bangun. Perbuatan Kang Wang hari ini tidak mengerti situasi. Kau memaafkannya, tapi aku belum memaafkannya. Hamba bersalah, mohon yang mulia menghukum. Mulai hari ini, Kau tinggal saja di kediamanmu dan merenung. keluar lagi setelah kepalamu dingin. Ya. Pangeran Regent, trik yang bagus. Kang Wang, tak perlu marah. Masalahmu menyuruh orang membunuh Putri Liu Song waktu itu. Aku belum menghitung itu denganmu. Kali ini, kau malah membawa pulang kotoran kuda yang merepotkan. Siapa yang salah? Membunuh Putri Liu Song? Mana buktinya? Orang yang kau kirim adalah prajurit bunuh diri. Mana mungkin ada bukti? Tapi dunia ini tak pasti, tidak selalu tak ada celah. Jaga baik-baik adik sepupumu ini, kalau lagi berbuat onar. Kau belum tentu bisa menanggungnya. Kalau suka kotoran kuda, silakan simpan saja. Sekalian perbaiki pintu kediamanmu. Tadi saat Shen Yu masuk, tidak sengaja merusaknya. Shen Yu, kita pergi. Paduka, mau menerima begitu saja? Kamu sendiri yang bodoh tertipu, masih berani bicara denganku? Ayo bangun, bangun, bangun. Jangan terlalu kecewa. Kita juga tidak pulang dengan tangan kosong, kan? Kamu pikir kotoran kuda ini bisa menutupi gaji 300.000 tentara? Barang sialan ini paling-paling cuma cukup untuk 10 hari. Apa yang dilakukan Rongxi hari ini? Justru membuktikan dia takut. Nanti kita lihat. Pasukan besar mengandalkan kotoran kuda tidak bisa menyelesaikan masalah mendasar. Ketika pasukan kelaparan sampai menggigit tulang, aku akan menghitung dengan Rongxi. Permaisuri, meskipun Wang yang agak arogan, dia tetap menteri keuangan, orang yang dibutuhkan pangeran. Tindakanmu sangat menyinggungnya, dan membuat pangeran terlihat tidak adil. Besok pangeran harus menyiapkan hadiah dan meminta maaf secara pribadi. Sebagai permaisurinya, kamu tidak bisa membantunya. Ini benar-benar. Hentikan kereta. King Yu, ikut aku jalan-jalan.
Permaisuri, I need tidak bowl dilakukan. Sebelum berangkat, pangeran memerintahkan untuk segera mengantar kalian kembali. Kalau begitu, segera antar selir MA kembali. Ayo pergi. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Pulang dulu, setelah pulang kita. Bagaimana melaporkan ke pangeran? Laporkan saja apa adanya. Tuan mau beli bunga? Bunga ini tidak cantik, yang ini lebih indah. Biar aku pegang. Cekat APA. Aku tamu penting dari Song yang datang jauh-jauh. Punya banyak emas dan permata. Lihat saja, takut aku tidak bayar? Lepaskan. Cekat APA. Lepaskan aku. Ini wilayah Wei, berani beraninya kau bertindak samamu di sini. Keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Wei bersusah payah meminang Putri Song. Kami para utusan. Kau merasa? Juga tamu penting. Siapapun yang menyinggungku, berarti sengaja memicu perselisihan Song Wei. Kau keterlaluan. Utusan laki-laki, jangan semena-mena. Utusan laki-laki bisa seenaknya menindas orang di jalan. Utusan memang hebat. Mau apa kalian? Ayo, aku bantu. Kamu siapa? Orang yang akan membereskanmu. Baik, baik, baik. Kau orang Song? Tidak takut memicu perselisihan Song Wei? Coba sentuh aku kalau berani. Pergi. Jangan bergerak. Lihat, lihat tulisan apa ini. Katakan. Apa-apaan? Bodoh, karakter Han saja tidak kenal. Bilang diri orang Song, aku juga bisa bilang. Sejak dulu orang jahat selalu takut, jarang yang berani mengaku. Dari mana datangnya bajingan sok kuasa seperti kamu? Ternyata palsu, katakan. Kenapa berpura-pura jadi orang Song? Katakan. Aku adalah utusan Song. Kebetulan, aku putri Song Qingyu. Bawa pulang. Pergi. Ada apa? Tahu pulang juga. Marah lagi, hati kecil seperti jarum. Kamu masih tidak mau mengaku salah. Permaisuri, jangan buat pangeran marah. Cepat minta maaf. Tidak perlu. Aku kasih tahu, tadi di jalan. Ketemu orang palsu jadi utusan Song. Kutangkap langsung. Palsu. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Bagaimana? Lihat kan. Aku. Hanya ini, Yang mulia Pangeran Perdana Menteri mengirim persediaan makanan. Cukup untuk 13 hari. suratnya. Bangsat, selalu melempar masalah padaku. Apa kata yang mulia Pangeran Perdana Menteri? Wang Ze, ayo kita mengundang. Undang. Mau undang siapa jenderal? Sudah lama ditempatkan di Jingzhou, pejabat dan keluarga bangsawan. Serta para pedagang kaya raya. Belum pernah ketemu. Jenderal, jangan-jangan mau incar mereka. Jangan, meski mereka kaya. Tapi jaringan mereka rumit, kalau jenderal menyakiti mereka. Sama dengan Masuhi Samuel Pahak nanti. Bagaimana bisa bertahan di Jingzhou? Aku juga tak mau mengambil langkah drastis, tapi sekarang, Rongzi butuh dukunganku. Tapi kita tidak bisa incar mereka. Kamu tahu, aku tak pernah menolak permintaannya. Aku tahu, kamu tak ingin mengecewakan Pangeran Perdana Menteri. Tapi ini benar-benar masalah besar. Bagaimana kalau kita? Carrie Caroline? Selama aku punya niat, tidak peduli sebesar apa masalahnya. Aku pasti akan menyelesaikannya. Bahkan jika kita ingin mengundang mereka, kita tidak punya uang untuk itu. Ayo, kita berburu hewan liar untuk persiapan hidangan. Berburu hewan liar. Hushen menggangkat jelas untuk semua. Hari ini aku mengundang kalian semua hanya untuk membahas kembali hal lama. Persediaan makanan di pasukan tidak cukup. Aku harap kita bisa bekerja sama untuk melewati masa sulit ini. Gubernur Liu, kau adalah pemimpin Jingzhou. Aku harap kau bisa memberi contoh untuk yang lain. Jenderal Huo,
Aku telah memimpin Jingzhou selama bertahun-tahun. Meski terlihat makmur, sebenarnya gajiku tidak banyak. Bahkan tidak cukup untuk menutupi kebutuhan keluarga. Mana mungkin aku punya uang atau makanan untuk meminjamkan padamu? Benar, Jenderal Huo. Jingzhou bukanlah daerah yang kaya selama setengah tahun terakhir. Kami juga terus diganggu oleh pemberontak, rakyat di kota. Sangat menderita. Meski kami punya gaji, tapi tidak cukup untuk hidup mewah. Jadi kami ingin meminta Jenderal untuk menyampaikan petisi kepada Kaisar atas nama para pejabat Jingzhou. Menjelaskan kesulitan kami. Wakil Gubernur Lin benar sekali. Gajiku hanya 2 gantang beras per bulan. Tapi keluargaku terdiri dari puluhan orang. Bahkan tikus di rumahku sampai kelaparan dan menggigit ekornya sendiri. Kemarin saja, aku pergi ke pegadaian. Untuk mengadakan lukisan warisan keluarga. Benar, benar, benar. Kami sendiri sudah kesulitan hidup, Jenderal. Jangan menyusahkan kami lagi. Ternyata Huo Xuan buta dan tuli. Aku tidak tahu para pejabat hidup begitu susah. Menurutku, para pejabat tidak jujur. Gubernur Liu, menurut penjelasanmu tadi, kau bahkan tidak punya beras untuk dimasak, tapi aku dengar. Beberapa hari lalu kau menghabiskan 50.000 koun untuk menikahi gadis terkenal Jingzhou sebagai selir. Sungguh royal. Sekretaris Wu, kabarnya di rumahmu, lilin digunakan sebagai kayu bakar. Rumah dilapisi wewangian, dan saat putrimu menikah, kau menggemparkan kain brokat sepanjang Shirley. Sungguh mewah. Dan kau, Wakil Gubernur Lin, kau ingin mengajukan petisi, ya? Bagus, bulan lalu kau kalah bermain mahjong sebesar 10.000 koun. Maukah kau masukkan itu juga dalam petisimu? Ini. Dan kau, Yu Sigong. Katanya kau menggadaikan lukisan warisan keluarga. Baiklah. Jenderal kami baik hati. Bagaimana kalau kami tebus dulu untukmu? Ini. Persediaan makanan pasukan sangat kurang, prajurit bahkan tidak bisa makan kenyang. Sedangkan kalian terus mengeluh. Kelaparan dan menderita. Tapi kenyataannya, di balik layar, mereka hidup bermewah-mewah dan berbuat semaunya. Bagaimana? Main di rumah bordil, berjudi, punya pelayan, semua pakai uang. Tapi saat harus berkontribusi untuk Wei, tiba-tiba tak punya uang sepeser pun? Wakil Jenderal Wang, jangan marah. Mungkin para hadirin tadi hanya bercanda denganku. Kalau benar-benar diminta, pasti mereka rela, kan? Jika aku tetap tak mau memberi, apa yang akan kau lakukan? Kalau begitu, jangan salahkan kami. Serang! Huo Xuan, gagal pinjam uang berani merampas terang-terangan? Apa bedanya dengan bandit? Jangan sok-sokan. Jadi Jenderal Fei Feng di hadapanku. Lebih baik berlutut dan minta ampun. Mungkin aku bisa memaafkanmu demi ayahmu. Aku akan mengampuni perbuatanmu kali ini. Benar, Jenderal Huo. Jika kau ingin bahan makanan, asal bisa menyenangkan hati gubernur, 100 gantang pun bisa diberikan. Tapi, cara menyenangkan pria. Apa kau paham? Ulangi lagi katamu. Wang Zi. 2 orang tuan benar. Jika Huo Xian merampas terang-terangan, itu akan menjadi aib besar. Bahkan Kaisar tak akan memaafkanku. Wang Zi. Mandor. Jenderal. Masih belum mundur? Wakil Jenderal Wang. Orang bijak tahu situasi. Kau harus belajar dari jenderalmu. Semua hal bisa dipelajari, tapi satu hal ini, Wakil Jenderal Wang, mungkin tak bisa tiru. Apa itu? Tanpa ini, bagaimana Jenderal Huo bisa menyenangkan Pangeran Pemangku Raja? Sampai akrab dan sejajar dengannya? Kurang ajar. Berani menghina jenderal? Tahukah kalian, Jenderal Fei Feng kita bisa menyusup ke markas pemberontak Suesian. Berkat kecantikannya yang tak tertandingi, orang bilang, hadiah paling berharga adalah kecantikan. Jenderal Huo rela menjual diri, mengorbankan tubuhnya, untuk meraih jasa perang dan kedamaian Wei. Hamba sangat mengaguminya. Ucapan yang bagus. Sudah puas tertawa? Sekarang hidangkan makanan.
Semuanya. Irisan ikan ini enak. Jenderal Huo punya selera tinggi. Sampai menyiapkan hidangan istimewa. Tapi ikan bandeng ini agak keras ya? Wakil Gubernur Lin, matamu kabur. Itu bukan bandeng, tapi ikan mas. Tapi rasanya unik juga. Berani memakan ikan marga kaisar. Pengkhianatan besar, pantas dibunuh. Semuanya. Irisan ikan ini enak ya. Jenderal Huo juga punya selera seperti ini. Sengaja menyiapkan hidangan lezat seperti ini, tapi ikan bas ini, apakah agak tua? Wakil Gubernur Lin, matamu kabur. Itu bukan ikan bas. Bukan ikan bas tapi ikan mas. Tetap memiliki cita rasa unik. Berani memakan ikan marga kaisar. Pengkhianatan besar, pantas dibunuh. Ikan marga kaisar apa? Aku belum pernah dengar. Klan Tuoba berasal dari perubahan Margali Mu di dinasti Han Barat. Ibu Suri mempromosikan asimilasi Han, menjadikan Margali sebagai leluhur Tuoba. Ini adalah marga kaisar. Semua ikan mas di dunia adalah ikan marga kaisar. Pasti dilarang dimakan. Wakil Gubernur Lin berani melanggar aturan. Dosanya pantas dihukum mati. Tangkap dia. Huashian, kau malah menjebak kami, perempuan lisik. Huashian, kau sangat berani. Menjebak semua orang makan ikan marga kaisar. Apa kau mau memberontak? Bagaimana di piring Gubernur Liu? Juga ada ikan marga kaisar? Atau kalian semua begitu bersahabat, takut Wakil Gubernur Lin kesepian di jalan? Mau menemaninya melewati jembatan Naihe? Mereka semua sudah memakannya, bukan hanya aku sendiri. Jenderal Huo, kau tidak bisa. Duduk! Jenderal, menurutku lebih baik periksa lagi. Piring para pejabat, siapa tahu ada yang terlewat. Tidak, sudah tidak ada lagi. Jangan tidak. Gubernur Liu bilang tidak ada. Artinya memang tidak ada. Jenderal Huo, aku bersedia memimpin dengan menyumbang 500 gantang beras. Untuk mengatasi kebutuhan mendesak para prajurit, Jenderal, lebih baik periksa lagi. Lagi pula masalah ini, jika sampai diketahui Kaisar, pasti tidak baik. 1000 gantang. Wang Ze, lebih baik kau periksa lagi. 5000 gantang beras, Jenderal Huo, ini sudah batas maksimal. Aku juga terlalu ceroboh, selalu ada ikan-ikan aneh. Yang menyusup masuk kan? Pergi. 8.000 gantiang. Kalau minta lebih baik bunuh aku saja. Bahkan Gubernur Liu saja begitu dermawan. Kalian senu tidak bol terlalu pelit. Aku juga menyumbang 1000 gantang. Aku menyumbang 100 gulang king kazar. Aku menyumbang 20.000 koin. Aku juga menyumbang 800 gantang, tidak mau dihormati malah dihukum. Karena kalian semua begitu murah hati, Huo Xuan menghormati kalian dengan segelas. Baik, hari ini sampai di sini. Maaf tidak mengantar. Jenderal Huo, ada satu hal yang tidak ku mengerti, mohon penjelasanmu. Silakan katakan. Benarkah hari ini kita makan ikan dari keluarga Karajan? Aku kawan bodoh, kenapa harus berikan itu pada masalah? Makan barang seperti itu? Wakil Gubernur Lin sama sekali tidak memahami wanita. Wanita ITU sangat pendendam. Jalan kebenaran tidak je tempo. Malah memilih jalan buntu untuk diterobos. Kalau begitu, aku terpaksa menjadikannya konto, membunuh ayam untuk menekan aku di monyet. Kamu,
Demi dana militer, kau sampai segitunya? Bukankah kalian juga sama? Demi mengumpulkan harta tak segan berbuat apa saja. Harta yang dirampas dari rakyat, akhirnya digunakan untuk membela negara. Itu kan hal yang baik. Jika aku tetap tidak mau mengalah, Dan semua orang tetap bersikap pelit seperti ini. Aku terpaksa membunuh kalian semua lalu memimpin pasukan masuk ke kota. Menggeledah sampai ke akar-akarnya semua tuan tanah dan bangsawan. Jangan takut, Gubernur, aku hanya bercanda. Pejabat perbatasan tentu tidak bisa dibunuh, tapi kalau kau kusandera untuk tebusan, pasti istrimu akan menangis meronta-ronta untuk mengirimkan uang padaku. Benar kan? kamu benar-benar pemberontak. Gubernur Liu, lebih baik kau segera pergi. Kalau tidak, saat jenderal kita berubah pikiran, kau tidak akan bisa pergi lagi. Jenderal, apa dia akan mengadukan kita pada kaisar? Rongzi percaya padaku, sehingga menyerahkan sepenuhnya urusan dana militer padaku. Dan aku juga akan menyerahkan urusan istana padanya. Inilah yang disebut saling percaya dan berjuang bersama. Yang mulia, orang ini memang memakai pakaian dari Liu Song. Pedangnya juga berasal dari Liu Song. Di pasar paling ramai di Wei, barang dari Song saja ada. Apalagi harta karun dari barat. Lalu kenapa dia berpura-pura sebagai orang Liu Song? Rongzi, kalau aku mau berbuat jahat, tentu aku akan menutup wajah agar tidak dinilai. Aku ini istri Pangeran Perdana Menteri. Coba panggil namaku sekali lagi. Itu bukan intinya. Yang penting ada orang yang menggunakan nama Song untuk membuat onar di mana-mana. Tak usah kau urus, aku yang akan menyelidiki. Rongzi, bisakah kau jangan terlalu menjaga jarak? Pikirkan, aku ini Putri Song. Jika membiarkan orang jahat berbuat onar, bukankah itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak? Lan Ruo, bawa sang istri pulang. Kalau sampai aku mendengar dia bicara lagi, gigi-giginya akan kuhancurkan. Kenapa kamu marah sekali? Wajahmu panjang seperti keledai. Seram sekali. Ayo pergi. Ya, Cepat angkat orang itu keluar. Shen Yu. Iya. Catat semua situasi di pasar. Paduka Curiga. Entah mengapa. Aku punya firasat buruk. King Yu. Menurutmu, kenapa orang-orang itu berpura-pura sebagai orang Song? Aku tidak tahu. Aku merasa ada yang sengaja membuat keributan, tapi tidak menyangka. Aku yang menemukannya. Mungkin hanya kebetulan. Tapi di dunia ini tidak ada banyak kebetulan. Dibuat oleh manusia. Tapi bagaimanapun juga, kamu tidak seharusnya melawan Paduka. Sudahlah, tidak mau berpikir lagi. Aku ngantuk, pulang tidur. Aku juga ngantuk. Mana? Lindungi logistik tentara. Jenderal, ada masalah besar.
Cepat, Apa yang terjadi? Jenderal, hamba tidak mampu. Logistik Tentera dirampas. Siapa pelakunya? Lu Song, pasukan Lu Song. Hamba menghadap Yang Mulia. Di mana Taifei? Taifei sudah tidur sejak lama. Hamba akan memanggilnya. Aku sudah tahu, kamu boleh pergi dulu. Baik, Yang Mulia. Taifei, kelihatannya Anda sehat, kenapa berkali-kali menolak aku di luar pintu? Jika Yang Mulia tidak senang, hukum saja hamba dengan tuduhan menipu raja. Mengapa Taifei berkata seperti ini? Aku dan ibumu seperti saudara. Sejak ibumu meninggal, bagaimana aku memperlakukanmu? Kamu dan Yuner meski bukan saudara kandung, tapi tumbuh besar bersama. Hubungan yang erat. Sekarang, kamu percaya kata-kata penjilat, menganggapnya sebagai duri dalam daging. Duri dalam daging. Perawatan Taifei, aku tentu tidak berani lupa. Lalu kenapa kamu memasukkannya ke dalam istana Kang Wang yang sepi? Aku adalah ibu kandungnya. Kamu bahkan tidak mengizinkanku bertemu. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Taifei, raja yang melanggar hukum sama dengan rakyat biasa. Kakak Kaisar telah berbuat salah. Kesalahan terbesar Yun adalah seharusnya dia tidak memalukan Pangeran Perdana Menteri, apalagi menyusahkan Yang Mulia. Jika tahu akan seperti ini, saat dia lahir dulu, lebih baik aku mencekiknya sendiri. Lebih baik daripada sekarang dipukul oleh saudara. Sulit menempatkan diri, dicemooh orang. Baik, aku akan memaafkan kakak Kaisar kali ini demi Taifei. Tidak bisakah? Aku tidak berani menyusahkan Yang Mulia. Aku tahu, belakangan ini kakak Kaisar sulit. Aku akan memberinya kompensasi yang layak. Taifei, jika kamu terus menangis seperti ini, aku juga akan sedih. Yang Mulia, Sudah, Taifei jangan menangis lagi. Aku segera mengeluarkan dekret. Lepaskan kakak Kaisar. Ibu Surichi, sudah memohon pengampunan. Kamu tidak perlu dikiran lagi. Mari kita rayakan. Paduka, kamu kenapa? Kemarin Gubernur Jing Zhou mengajukan petisi. Menuduh Huo Xuan merampas dana militer. Aku tahu ini. Tak disangka Huo Xuan berani sekali, petisi yang menuduhnya. Seperti salju, membuat heboh seluruh kota. Tapi, ini bagus untuk kita. Bagus? Rongji untuk melandungi Huaxian. Menggunakan segala cara menekan Gubernur Jing Zhou. Ini membuat banyak orang tidak senang. Bahkan Kaisar sangat marah. Bukankah ini bagus? Bagus, sangat bagus. Tapi hatiku sakit. Paduka, aku memperlakukannya seperti mutiara, sangat berharga. Tapi dia demi Rongshi, rela menjadikan dirinya sasaran empuk. Menjadi sasaran semua orang. Kamu kenapa? Mengapa memperlakukan aku seperti ini? Paduka, jangan menakutiku. Hatiku sangat sakit. Kamu kenapa? Aku akan cari tabib. Kembalilah. Jika kamu memberitahu siapapun, aku akan membunuhmu. Huo Xuan, aku beritahu kamu. Semakin kamu mencintainya, semakin aku ingin dia mati. Aku ingin melihat siapa yang akan menang.
Cihang. Perintah Tuan Muda. Saatnya kita bertindak. Ya. Tolong. Song Si membunuh. Membenar. Tangkap dia. Lepaskan aku. Cepat pergi. Kutanya, kau lihat Lan Ruo tidak? Aku bukan hantu. Ngapain kau menghindar? Emper Nyonya, hamba pantas mati. Sudah, pergilah. Ayo kita pergi. Ada apa? Kenapa semua menghindariku? Apa aku sebegitu menakutkan? Bagaimana dengan penyelidikan yang kuminta? Tuan Muda, sudah banyak yang ditanya tapi belum ada petunjuk. TAPI. Baru-baru ini ada orang Liu Song mabuk membunuh. Setelah dihentikan, malah membunuh 2 orang lagi, memicu kemarahan rakyat. Setelah kejadian ini, permusuhan kedua pihak semakin dalam. Jika ada orang Liu Song berjalan di jalan, Hampir semua ingin memukulinya, sulit melangkah. Jadi, mereka membawa suasana luar ke dalam istana. ampun Tuan Muda, para pelayan tidak tahu diri, melampiaskan amarah ke Nyonya. Hanya saja, Apa? Hanya saja pembunuh, bukan orang Liu Song biasa, melainkan utusan pengantar pengantin dulu. Utusan pengantar pengantin. karena itulah, banyak yang merasa tidak adil. Diam-diam banyak desas-desus. Mereka bilang, Bilang apa? Mereka bilang pernikahan Liu Song dan Wei. tidak tulus, Putri Liu Song adalah mata-mata. Siapa yang menyebarkan desas-desus? Tuan Muda Jangan marah, ini perlu ditangani dengan hati-hati. Sekarang kau karena masalah Jenderal Huo. Sedang dikritik di istana, saat seperti ini. Jangan sampai memicu pertikaian. Jangan bermimpi. Mungkin aku ingin tenang. Tapi mereka tidak akan diam. Yang mulia, orang Liu Song mengabaikan hukum Wei. Sering membuat masalah, memicu kemarahan rakyat, emosi massa memuncak. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan, dikhawatirkan akan menimbulkan bencana yang lebih besar. Aku juga sudah mendengar tentang hal ini. Menurutmu, bagaimana seharusnya kita menangani ini? Hamba tidak berani berbicara. Kaisar memerintahkanmu untuk berbicara, mengapa sekarang tidak berani? Liu Song adalah keluarga pernikahan dengan Wei yang agung. Putri Liu Song adalah istri dari Pangeran Pemangku Tahta. Aku hanya khawatir Pangeran Pemangku Tahta akan sedih, karena itu tidak berani berbicara. Apa maksud Kang Wang? Apakah kau pikir aku akan melindungi Liu Song? Tidak, Pangeran Pemangku Tahta salah paham. Aku hanya khawatir Pangeran akan berada dalam posisi yang sulit. Kang Wang, Pangeran Pemangku Tahta pasti akan selalu mengutamakan kepentingan negara. Bagaimana mungkin karena hubungan pernikahan? Lalu memihak Liu Song secara khusus? Kalau begitu, pasti Yang Mulia Pangeran Pemangku Tahta akan menangani ini dengan adil. Tentu saja. lalu bagaimana Yang Mulia menangani kasus pembunuhan Hishan? Yang Mulia, ini hanya kasus pembunuhan kecil di kalangan rakyat biasa. Wei yang agung dan Liu Song baru saja menghentikan permusuhan. Mengapa harus berdebat terus-menerus untuk hal kecil seperti ini? Perdana Menteri MA, sekarang banyak orang yang marah. Berkumpul di luar kantor pengadilan, siang malam tidak mau bubar. Menuntut hukuman berat untuk pembunuh dari Liu Song. Bahkan 3 kali mencoba masuk ke pengadilan. Kau masih bilang ini hal kecil? Di bawah hukum Wei yang agung. Tidak pernah terjadi kasus pembunuhan kejam seperti ini. Jika bukan karena pembunuhnya adalah bangsawan Liu Song, dan hakim pengadilan tidak bisa mengambil keputusan, bagaimana mungkin menimbulkan kemarahan rakyat sebesar ini? Hakim pengadilan bukan tidak bisa mengambil keputusan, tapi sangat sulit untuk memutuskan. Yang Mulia, dikabarkan bahwa saat itu rakyat sangat marah. Menyerang pembunuh itu. Sekarang pembunuh itu, seperti anak 3 tahun, hanya bisa meneteskan air liur. Bahkan tidak bisa membela diri.
Ini sama sekali tidak bisa diadili. Bagaimana mungkin menyelesaikan kasus ini? Bukti dan saksi sudah ada, bagaimana mungkin membela diri? Aku khawatir rakyat akan masuk ke pengadilan. Saat itu, kita tidak bisa menangkap pelakunya, sudah terlambat. Yang Mulia, Hishan, adalah utusan penting Liu Song yang mengantar pengantin. Jika kita membunuhnya hanya karena hal kecil seperti ini, Liu Song pasti akan marah. Lalu bagaimana? Pangeran yang melanggar hukum harus dihukum sama seperti rakyat biasa. Apakah seorang utusan Liu Song bisa Membunuh rakyat tak bersalah dengan senaknya? Di mana letak hukum Wei yang agung? Di mana letak martabat Wei yang ikam? Apakah kita mau ditertawakan karena tidak bisa melindungi rakyat di bawah kaki langit? Tidak bisa melindungi, hanya bisa jadi mangsa? Sudahlah. Kalian semua tidak perlu bicara lagi. Masalah ini sudah terlalu besar, bahkan untuk meredakan kemarahan rakyat. Orang Liu Song ini harus dibunuh. Pangeran Permaisuri. Hamba ada. Eksekusi Hishan 10 hari kemudian. Anda yang akan memimpin eksekusi. Untuk menunjukkan keadilan hukum Wei. Hamba patuh. Kamu bilang Hishan membunuh? Tidak mungkin. Benar sekali, banyak orang melihatnya langsung. Dia mabuk dan membunuh, lalu ditangkap warga. Dibawa ke pengadilan, sekarang ini kasus paling heboh di Pinceng. Kasus yang sangat menggemparkan. Karena pengadilan lambat memutuskan, kemarahan rakyat semakin besar. Mungkin karena itu, jadi orang istana marah padaku. Menganggap putusan pernikahan pembunuh. Aku juga bukan orang baik, kan? Permaisuri, jangan bicara seperti itu. Hamba tahu Anda terkena imbas. Aku akan ke pengadilan. King Yu, ayo pergi. Permaisuri, Cepat, semua lihat, cepat. Orang Liu Song yang tak tahu malu-malu. Kami bayarkan mereka berdagang di Wei, sekarang lihat. Membunuh saudara kami, cepat, sialan. Cepat, Pergi. pergi, 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 pergi. Keluar dari Pinceng. Pergi. Terlalu jauh. Berhenti. Pergi. Pergi. Keluar dari Pinceng. Pergi. Keluar dari Pinceng. Pergi. Minggir. Pergi. Cepat, Kalian ngapain? Pergi. Keluar dari Pinceng. Aku kenal dia, dia putri Liu Song. dia yang bawa orang Liu Song ke Pinceng. Dia dalam pembunuhannya. Pergi. Simiwa pergi. Pergi, cepat pergi, pergi, pergi. 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 Simiwa pergi. Pergi kau. Keluar dari Pinceng. Pergi, 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 pergi. Cepat pergi dari Pinceng. Keluar dari Pinceng. Cepat pergi. Keluar dari Pinceng. Pergi, pergi, pergi. Jenny. Lindunji Permaisuri. Pergi. Minggir, minggir. Semua minggir. Minggir, pergi. Mundur, mundur. Permaisuri, hamba terlambat datang menyelamatkan. Pergi kalian. Mohon maaf, Permaisuri. Ayo pergi. Jangan dorong, jangan dorong. Mundur. Sudah ricu begini, masih belum pulang? Aku akan pergi ke Tingwei. Hishan adalah orang Song, tapi dia pasti tidak membunuh sembarangan. Ada ketidakadilan dalam kasus ini. Aku ingin dengar penjelasannya. Permaisuri, Hishan sudah dipukul sampai tidak waras. Sama sekali tidak bisa menjelaskan. Meski begitu, aku harus tahu asal-usulnya. Naiklah. Pulang ganti baju dulu, aku akan ikutmu ke istana. Naiklah. Hishan, Hishan, Hishan. Paduka, Hishan sudah meninggal.
Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Masih 5 hari lagi sebelum eksekusi. Sekarang dia sudah mati. Bagaimana kalian menjaganya? Mohon maaf, Pangeran. Tadi masih baik-baik saja. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Mohon maaf, Paduka. Ini adalah Hishan. Ya, ada bekas luka di dahinya, di sana. Jadi, tidak mungkin ada yang berpura-pura menjadi dia. Apa maksudmu? Orang Liu Song yang mabuk dan membuat keributan waktu itu. Kamu bilang itu palsu, jadi aku ingin tahu. Apakah Hishan yang sekarang ini benar-benar utusan Liu Song yang asli? Jadi kamu datang bukan untuk membantuku, tapi untuk memastikan kesalahan Song, ya? Rongzi. Bagaimana dia mati? Kamu bahkan tidak bertanya? Dia bunuh diri karena merasa bersalah. Orangnya sudah dipukul sampai tidak waras. Bagaimana bisa merasa bersalah? Sudah tahu ada yang membunuh untuk menutupi, tapi tidak menyelidiki sampai tuntas. Kenapa? Permaisuri, Qing Wei Gyu tempat Ayasa. Situasi Paduka sangat sulit. Tidak mampu, apalagi pembunuhnya sudah mati. Jika masih ingin terus menyelidiki lebih jauh, mungkin hanya akan melibatkan lebih banyak orang, jadi lebih baik kasus ini dihentikan saja. Bahkan jika Hishan benar-benar pembunuhnya. Lalu bagaimana dengan pedagang Song yang tidak bersalah itu? Mereka menikah, punya anak, dan berbisnis dengan tenang di sini. Mereka menganggap Wei sebagai rumah kedua. Tapi kalian tidak hanya mengusir mereka, tapi juga menyita harta dan toko mereka. Dengan hak apa? Permaisuri, jika bukan karena permohonan pangeran yang hilang dari orang-orang ini, bukan hanya harta dan rumah, Tapi juga nyawa mereka di Wei. Apa maksudmu? Kaisar marah dan memerintahkan semua orang Liu Song Untuk meninggalkan Wei jika melanggar. Hukuman ringan di penjara, hukuman berat dihukum mati. Jadi kalian ingin berperang? Kalau begitu usir saja aku. Sekaligus. Kau pikir mereka tidak berani? Aku beritahu. Yang pertama mati adalah Hishan. Yang kedua adalah pedagang Liu Song. Dan yang ketiga adalah kau. Kalau begitu, masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Bagaimana jika aku bilang, aku punya cara membuktikan Hishan tidak bersalah? Hishan sudah mati. Apa yang bisa dibuktikan? Aku ingin bertemu Kaisar, membela diri di pengadilan. Rongzi, Jangan berdiri bodoh, ikut aku. Kalian berdua cepat ikut, cepat, Permaisuri Wali. Kaisar sedang rapat di Istana Anle, jika kau benar-benar perlu menemuinya. Tunggu sebentar di sini. tapi aku perlu bertemu Kaisar sekarang, sangat mendesak. Istana Anle adalah tempat para menteri. Membahas urusan negara, kau sebaiknya tidak pergi ke sana. Begini, setelah Kaisar selesai rapat, hamba akan segera melapor. Tapi, Jika sedang membahas urusan negara. Sebagai wali raja, aku punya kewajiban untuk hadir. Tentu saja kau boleh. Silakan. Liu Chuyu, aku masuk dulu lihat-lihat. Tanpa perintahku, kau tidak boleh pergi sejengkal pun. aku... Baiklah, kalau begitu tolong sampaikan pada Kaisar. Masalah ini berkaitan dengan perdamaian Song dan Wei. Dia harus menemuiku. Silakan. Paduka, silakan minum teh. Katanya Permaisuri Wali sudah datang. Paduka, Putri Liu Song itu. Waktu di pesta, Menteri Wang sampai hampir mati ketakutan. Kamu harus jauhi dia. Semenyeramkan itu, Katanya pernikahan Liu Song dan Wei ini, karena kalah perang jadi dikirim minta maaf. Tapi menurutku, ini jelas mata-mata yang dikirim Liu Song. marah-marah? Iya, kamu tidak tahu? Kasus utusan Liu Song yang membunuh orang sedang ramai dibicarakan. Utusannya bunuh orang dan bakar rumah. Tuannya pasti juga bukan orang baik. Menurutku, Barusan kamu bilang apa tentang aku? Permaisuri Pangeran Perdana Menteri. Kupingku tajam, dari jauh sudah dengar kamu ngomong sembarangan. Bilang aku apa? Mata-mata Song? Yang mulia, tolong. Yang mulia. Kamu hentikan. Lepaskan. Sebagai terima kasih karena kamu mendengarkan ketenaranku, hari ini aku beri kamu gaya rambut baru. Yang mulia. Berani-beraninya, Putri Liu Song. Yang mulia. Yang mulia.
Jangan. Tolong. Yang mulia, selamatkan aku. Jangan potong rambutku. Jangan. Jenderal, kita datang sendirian ke kota Jingzhou begini. Sangat tidak aman. Tidak aman? Iya, waktu itu karena masalah tunjangan tentara. Kamu sudah sangat menyakiti hati Gubernur Jingzhou. Dia sudah kirim beberapa laporan untuk menjatuhkanmu. Untungnya, semua diredam Pangeran Perdana Menteri. Dia lagi cari-cari cara balas dendam. Sekarang ini, uang tunjangan hilang, dia pasti akan cari alasan lagi. Aku berani merampas. Ya tidak takut jebuk Kervin. Tapi Jenderal, Tenang, dengan sifat pengecutnya. Paling-paling cuma halangi dari belakang. Kalau aku jadi dia, sudah kumpulkan pasukan penjaga Jingzhou. Kalian bertempur habis-habisan. Masa ia mengurung diri di kediaman gubernur, mengerami telur? benar juga. Tapi beberapa hari ini, kita menyelidiki diam-diam, tidak dapat hasil. Jangan-jangan mereka sama sekali tidak masuk Jingzhou? Aku suruh orang blogger Samuel jalan penteng dengan pasukan. Mereka mustahil bisa keluar. Satu-satunya tempat bersembunyi, yaitu Jingzhou. Orang-orang Liu Song sialan ini. Mereka mau apa sih sebenarnya? Hanya dengan menangkap dalangnya langsung, baru bisa tahu. Apakah benar ini perbuatan orang Liu Song? Tidak mungkin, aku jelas-jelas melihat. Bajingan yang melukaiku itu mengenakan seragam tentara Liu Song. Jangan hanya melihat permukaan, harus diselidiki lebih dalam. Baru bisa mengambil keputusan. Apakah Jenderal meragukan? Kebenaran akan terungkap nanti. Ayo, bodoh. Hechua Pavilion, Huxian Terrace Berkeliling di Kota. Sepertinya dia tidak mau menyerah. Biarkan dia terus menyelidiki. Aku penasaran dengan performanya. Paduka. Cepat panggil bantuan. Cepat tolong Paduka kami. Apa yang terjadi? Lepaskan. Jangan pura-pura baik. Panggil tabib. Baik. Paduka, jangan sentuh Paduka kami. Aku. Paduka. Kaisar tiba. Yang mulia, tolong selamatkan Paduka kami. Paduka. Paduka, cepat sadar. Paduka. Adikku, bangun. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang mulia sudah memanggil tabib. Tabib. Yang mulia, gejala Paduka agak aneh. Sepertinya ada tanda-tanda keracunan ringan. Hamba sudah memberinya pil penenang, tidak akan ada masalah besar. Kerakinan, lebih mirip alergi. Hamba pernah mengingatkan, Paduka memiliki riwayat asma, tubuhnya sensitif. Harus sangat berhati-hati. Bagaimana kalian menjaganya? Kakak, jangan salahkan orang lain. Ini semua gara-gara dia. Apa hubungannya denganku? Yang mulia, Paduka ke-8 memang tubuhnya lemah. Jika mencium bau wangian kuat, bisa alergi parah. Karena itu, di istana tidak pernah ada wangian. Orang-orang di sekitarnya juga tidak pernah memakai wangian. Baru saja melewati permaisuri, hamba mencium bau aneh. Tapi tidak berani berpikir macam-macam. Tak lama setelah dia pergi, Paduka langsung gatal-gatal dan sulit bernapas. Bau aneh apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Lalu dari mana bau aneh di tubuhmu ini? Aku. Tabib, lihat ini. Ini serbuk bunga poinsettia. APA, poinsettia. Benar. Daun dan bunga poinsettia memang beracun.
Biasanya, orang biasa hanya menciumnya tidak akan masalah. Tapi Paduka ke-8 punya riwayat asma, tubuhnya sensitif. Benda ini sangat berbahaya. Sedikit saja keliru bisa berakibat fatal. Permaisuri, di kantong wewangianmu seharusnya berisi mint, daun wormwood, dan anggrek. Mustahil itu bunga kastuba, karena semua orang tahu bunga kastuba itu beracun. Apa tujuan kamu membawanya? Apakah benar ini perbuatan Putri Maharaja? Padahal dia masih muda, tapi hatinya begitu kejam. Pangeran ke-8 tidak punya masalah dengannya. Apa urusannya? Meski bukan targetnya Pangeran ke-8, membawa kantong wewangian beracun seperti ini, pasti ada niat jahat. Orang Liu Song memang penchkat dan lisik. Putri Liu Song ini malah lebih parah lagi. Pantas saja punya utusan yang senaknya membunuh. Bahkan jika ini perbuatan Putri Maharaja, melukai pangeran kecil, itu adalah hukuman mati. Sudah kubilang, kantong wewangian ini bukan milikku. Ini ditemukan di tubuhmu, bukan orang lain, Yang Mulia Maharaja. Bagaimana pendapatmu? Bukankah aku suruh kamu diam di tempat? Kemampuan mereka memfitnah, meski aku diam di tempat. Pasti ada masalah yang datang tiba-tiba. Putri Liu Song, jangan banyak bicara. Aku ingin dengar penjelasanmu. Bolehkah aku bertanya, mengapa aku harus memakai kantong wewangian beracun? Untuk melukai seorang anak? Hamba menemani Pangeran ke-8 mengobrol, tak sengaja membicarakan kasus pembunuhan oleh utusan Liu Song belakangan ini. Ini sebenarnya ketidaksengajaan, tapi membuat Putri Maharaja marah besar. Dia bahkan mencukur rambut hamba. Yang Mulia membela hamba, hanya menegurnya sedikit, tak disangka. Jamala balas dendam dengan cara kejam seperti ini. Menurutmu, aku menghukummu karena spontan. Aku tidak tahu kondisi fisik Pangeran ke-8. Bagaimana mungkin menyiapkan kantong wewangian sebelumnya? Mungkin kamu menyiapkan kantong wewangian beracun bukan untuk menargetkan Pangeran ke-8, hanya kebetulan ketahuan oleh Yang Mulia. Kantong wewangian kecil ini menyimpan racun mematikan. Jika dimasukkan ke makanan atau minuman, pasti akan tewas. Siapa tahu, kamu membawanya ke istana untuk mencelakai siapa? Putri Maharaja, kamu datang menemui Kaisar. Mengapa membawa bangga Kastaba? Ini tidak hormat kepada Kaisar. Apakah Putri Maharaja ingin membunuh Kaisar? Dari mana dia berani? Pasti karena Kaisar memerintahkan mengusir mereka. Putri Liu Song tidak bisa mencegah. Lalu muncul ide jahat seperti ini. Pangeran ke-8 juga sial, jadi tumbal. Andai bukan karena kondisi khusus Pangeran ke-8 yang sensitif terhadap wewangian, benar-benar membuat Putri Liu Song melukai Kaisar, maka Kekaisaran Wei akan dalam bahaya. Kamu paranoid ya? Ini omong kosong apa? Ini penyakit, harus diobati. Kalau bukan ada niat jahat, mana mungkin berani bawa racun ke istana? Adik ke-8 tak sengaja ketemu, malah jadi penyelamat. Bajinda. Permaisuri jenderal muda berniat jahat, berkali-kali menyakiti orang. Perbuatannya benar-benar keterlaluan. Kau selalu terlalu baik pada Liu Song. Tidak pernah menghabisi mereka. Sekarang saatnya putuskan. Cukup. Permaisuri, kau bilang dirimu tak bersalah. Beri penjelasan yang masuk akal pada semua orang. Bangun. Kutanya, apakah kau pingsan karena alergi? Setelah mencium aroma poinsettia? Yeah. Tapi apa kau tahu, di Dasong tidak ada poinsettia? Dari kecil sampai besar, aku belum pernah lihat poinsettia. Mana mungkin aku tahu serbuk sarinya beracun? Apalagi, memasukkannya ke kantong aroma dan bawa ke istana. Di sekitarku, selain pelayan kecil King Yu, semuanya orang Dawei asli. Masa rakyat Dawei. Mau kasih tahu caranya racun orang pakai poinsettia? Memang wanita Dasong terkenal pintar dan lihai, tapi aku cuma bisa makan minum. Sama sekali tidak bisa menyulam. Sebelum menjebakku, kenapa tidak kalian cari tahu dulu? Aku ini putri sampah yang terkenal di mana-mana. Kau memang jujur. Kantong aroma itu mungkin dibuat orang lain. Barang jahat ini, mana mungkin aku cari orang buatkan? Masa aku bilang ke Dayak istana, aku mau racun Baginda. Buatkan kantong aroma? Walaupun suruh orang buatkan, bahan dan benang kantong aroma pasti ada jejaknya. Coba periksa baik-baik, pasti ketahuan. Ini cuma alasanmu. Kau tidak punya bukti nyata. Berarti kau tidak bisa buktikan dirimu bersih. Baik. Dari penjelasan kalian, aroma poinsettia cuma dicium saja bisa keracunan pingsan.
Apalagi kalau dipetik langsung, lalu digiling jadi bubuk. Aroma yang tertinggal di badan pasti lebih kuat. Yang penting, sudah kukatakan, kantong aroma itu diberikan orang padaku. Jadi sebelumnya, pasti ada di orang itu. Panggil pelatih anjing. Orang biasa sering sok gaya, pakai air salju musim dingin untuk seduh teh. Tapi tidak tahu, air tanpa akar ini kalau sudah jatuh ke tanah, hilanglah kesuciannya. Kalau bicara air yang bagus, harus pakai air mata air. Pantas anakku itu sering singgah ke tempatmu. Istana sebesar ini, hanya kau yang punya waktu luang untuk menyeduh teh. Ibu Suri mengurus 6 istana, pasti sibuk. Hamba hanya sedang bersantai, sekadar mengisi waktu luang. Baginda pernah berkata pada hamba, minum teh mending secara rutin bisa menenangkan pikiran. Pantas dijuluki teh dewa. Sayangnya hasil panennya terbatas tiap tahun. Baginda kasihan pada petani teh, jadi membebaskan upeti tahunan. Tak disangka, di tempat ibu Suri Cimala tak pernah putus. Pangeran Kang sangat berbakti, tahu hamba suka teh, sengaja mengirimkannya dari jauh. Baginda sudah mengetahuinya dan memarahinya karena berlebihan. Justru karena itu, hamba tak berani menikmatinya sendiri, sengaja membawanya untuk Yang Mulia Ibu Suri. Bersama-sama mencicipi. Sungguh tulus niatmu. Masih sering ingat padaku. Yang Mulia, Ibu Suri.